Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali bersama saya Vivian Ramadanti dalam acara Baca Koran edisi 5 Februari 2024 yang dilansir dari radarlamsel.disway.id dengan headline Mahasiswa KKN gelar bazar UMKM di Tugu Pancasila. Dari Kalianda melaporkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Lampung menggelar KKN Kalianda Expo 2024 di area Bundaran Tugu Pancasila, Kalianda pada Jumat 2 Februari 2024. Kegiatan tersebut dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Dr. Anda Inci Intriati, dan dihadiri sejumlah pejabat struktural di lingkup Pemkab setempat. Seperti diketahui, KKN Kalianda Expo sendiri merupakan kegiatan bazar usaha mikro kecil dan menengah dan pentas seni budaya yang diikuti setiap desa yang ada di Kecamatan Kalianda. Dalam penyampaiannya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakap Lampung Selatan Inci Intriati sangat mengapresiasi kegiatan KKN Kalianda Expo 2024. Menurutnya, kegiatan itu merupakan terobosan positif dan inovatif yang dilakukan mahasiswa KKN Universitas Lampung. Harapannya bukan saja untuk memperkenalkan kembali berbagai macam produk UMKM, akan tetapi juga dapat mengembangkan dan memajukan sektor UMKM dan berbagai seni budaya yang ada di tengah masyarakat Kalianda. Ucap Inci Indriati menyampaikan sambutan Bupati. Ia menambahkan banyak potensi di setiap desa di Kecamatan Kalianda yang harus diperhatikan untuk digali secara maksimal, sehingga kehadiran mahasiswa KKN akan dapat membantu mengembangkan sumber daya yang ada. Baik sumber daya manusianya ataupun sumber daya alam, termasuk mengangkat potensi sektor UMKM dan seni budaya. Inci juga menyampaikan, melalui kegiatan Kalianda Expo itu, mahasiswa KKN Unila telah menjadi salah satu pendorong bagi kemajuan sebuah desa yang ada di Kecamatan Kalianda. Oleh karenanya, adik-adik mahasiswa harus memiliki peran sebagai motivator pembangunan yang dapat menyusun action plan yang lebih tepat dan realistis tutupnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Eki Rolandi menjelaskan, KKN Kalianda Expo 2024 bertujuan untuk memperkenalkan kembali berbagai UMKM dan seni tari budaya yang ada di Kecamatan Kalianda, dengan harapan dapat menggugah dan menarik kembali serta menyadarkan minat masyarakat sekitar. Tujuannya kegiatan ini untuk memajukan UMKM serta memperkenalkan dan menampilkan keanekaragaman seni tari budaya yang ada di Kecamatan Kalianda yang masih lestari hingga saat ini, pungkasnya. Kita beralih ke headline yang kedua. Dengan headline PTPS harus jeli ada masalah langsung dieksekusi. Dari Kalianda melaporkan sebanyak 267 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS diberi pembekalan dan bimbingan teknis. Langkah ini dilakukan supaya PTPS memiliki persiapan untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 14 Februari nanti. Panwaslu Kecamatan Kalianda yang membawahi 267 PTPS itu memberikan materi secara langsung. Ketiga komisioner yaitu Rela Setia, Yusrul Huda, dan Rian Hidayat masing-masing menyampaikan instruksinya kepada ratusan PTPS. Termasuk Koordinator Divisi Penanganan Data dan Informasi Bawaslu Lampung Selatan Arif Sulaiman yang saat itu hadir. Arif menjelaskan beberapa hal tentang detail penting yang harus dimengerti oleh PTPS ketika menjalankan tugasnya. Pertama-tama, PTPS harus paham tugasnya. Di antaranya, mempersiapkan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS. Terkait dengan wewenang ketika melakukan tugas lanjut Arif, PTPS bisa menyampaikan keberatan dalam ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Langsung koreksi sehingga bisa diperbaiki saat itu juga, ucap Arif saat menyampaikan materi di hadapan 267 PTPS yang ikut BIMTEK di Aula SMA Negeri 2 Kalianda pada Sabtu 3 Februari 2024. Arif melanjutkan bahwa PTPS juga harus memberikan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan juga daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan tetapi memiliki KTP elektronik yang beralamat sesuai dengan alamat RT RW TPS yang bersangkutan. Selain itu juga, PTPS juga wajib memperhatikan lingkungan sekelilingnya ketika proses pemungutan suara sedang berlangsung. Arif menyebut saksi tidak boleh mengenakan atau membawa atribut parpol, paslon atau calon di TPS. Pemilih juga tidak boleh membawa alat elektronik.
Bawa HP atau kamera ke bilik suara itu tidak boleh. Intinya pengawas itu harus jeli, begitu ada masalah langsung eksekusi katanya. Sama halnya dengan Yusrul Huda selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Panwaslu Kecamatan Kalianda, pada kesempatan itu Yusrul memberikan bocoran kepada PTPS. Ketika ingin mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak, cari di peraturannya katanya. Pencegahan pola yang dipakai Bawaslu lanjut Yusrul menerapkan 3 hal, yaitu menggunakan metode awasi, cegah, tindak. PTPS juga bisa mencari sumber informasi yang menurutnya ada 2 hal juga, yaitu temuan dan laporan. Lakukan pengawasan dengan riang gembira, tetapi tetap tegas, kita harus tahu porsi sebagai pengawas, katanya. Baik pemirsa, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa dalam acara Baca Koran edisi selanjutnya. Saya Vivian Ramadanti, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.